Kembali bersama saya di channel Novel Suara, kita langsung saja ke ceritanya. Kali ini, saya akan membahas novel Akulah Penguasa Tertinggi bab 1531 sampai 1540. Bab 1531. Memasuki alam iblis. Xiang Dingtian mungkin tidak terlalu memikirkan gadis kecil itu, tetapi gadis kecil itu telah mengukir namanya dalam-dalam di hatinya. Seiring bertambahnya usia, dia terus mendengar tentangnya dan mengetahui bahwa dia adalah pria jujur yang mampu memikul beban langit di pundaknya. Saat itulah perasaan yang tak terlukiskan mulai tumbuh di hatinya. Seiring bertambahnya usia, ia bertemu dengan banyak pria muda yang tampan dan luar biasa. Namun, ia selalu membandingkan mereka dengan Xiang Dingtian. Akibatnya, tak satu pun dari mereka mampu memenangkan hatinya. Suatu hari, ia mendengar kabar kematian Xiang Dingtian. Hatinya hancur, dan ia tenggelam dalam kesedihan untuk waktu yang lama. Ia perlahan bangkit kembali, tetapi sejak saat itu, ia tidak lagi memperhatikan pria lain. Seolah-olah ia berencana untuk menghabiskan sisa hidupnya sendirian. Dari Yukaidi, dia mengetahui kemungkinan bahwa Xiang Shaoyun adalah reinkarnasi Xiang Dingtian. Hatinya mulai bergejolak, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan perasaannya. Tetapi semakin dia berusaha, semakin kuat perasaannya. Akhirnya, itu menjadi obsesinya, tetapi obsesi itu justru bermanfaat baginya karena membantunya menembus alam kelahiran kembali. Sayangnya, Xiang Shaoyun bukanlah Xiang Dingtian. Ia menduga bahwa Xiang Shaoyun pasti sudah lama melupakannya. Terlebih lagi, ada Yukaidi yang berdiri di antara dirinya dan Xiang Shaoyun. Karena itu, ia tidak pernah mengungkapkan identitasnya kepada Xiang Shaoyun. Ketika ia melihat betapa baiknya Xiang Shaoyun memperlakukan wanita-wanita lain, ia merasa sangat tidak senang, itulah sebabnya ia perlahan-lahan menjadi semakin tidak ramah kepadanya. Setelah ia mengalami kekalahan di tangannya, di saat-saat terakhir hidupnya, ia akhirnya tak kuasa menahan diri untuk mengungkapkan jati dirinya. Itu adalah rahasia yang sudah lama ingin ia ceritakan kepadanya. Ia tidak mengungkapkan jati dirinya hanya karena takut mati. Apa kau benar-benar masih ingat hal ini? Tanya Yu Huayan dengan senyum muram di wajahnya. Saat Xiang Shaoyun memegang kucing giok kecil itu di tangannya, ekspresinya menjadi jauh lebih lembut. Fondasi jiwa teratai 9 warna ditarik kembali, memberikan kebebasan kepada Yu Huayan. Sambil mendesah, dia berkata, "Aku tidak menyangka kau sebenarnya adalah kucing kecil, sudah terlalu lama, meskipun aku telah mewarisi ingatanku sebelumnya, aku hampir melupakanmu." Xiang Shaoyun kemudian tersenyum dan berkata, "Sungguh mengejutkan bahwa si gendut kecil telah tumbuh menjadi ratu yang cantik, seperti kata pepatah, seorang gadis berubah 18 kali antara masa kanak-kanak dan masa dewasa." "Kau si gendut kecil," kata Yu Huayan dengan sedikit malu. Siapapun akan terkejut melihat seorang ratu seperti Yu Huayan menunjukkan ekspresi malu-malu seperti itu. "Karena kau adalah kucing kecil, kau seharusnya mengenalku dengan baik, mengapa kau mencoba menghentikanku?" tanya Xiang Shaoyun. "Aku tidak punya pilihan." Yu Huayan memberikan jawaban yang samar. Dia jelas tidak akan mengakui bahwa dia melakukannya karena cemburu. "Lupakan saja, karena kau adalah kucing kecil, aku akan membiarkan ini berlalu, tapi jangan pernah berpikir untuk menghalangi aku dan Kaidi, aku akan sangat marah jika kau melakukannya," peringatkan Xiang Shaoyun dengan serius sambil menarik kembali domain neter kekaisaran. "Tuan Agung, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Yukaidi ketika melihat Xiang Shaoyun muncul kembali. "Aku baik-baik saja, semuanya baik-baik saja setelah dibicarakan," kata Xiang Shaoyun dengan santai. Dengan ekspresi muram, Yu Huayan berkata, "Aku tidak akan ikut campur lagi, namun, para tetua di klan itu pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Aku tidak tahu kesepakatan apa yang mereka buat dengan klan Di sehingga mereka begitu bersikeras mengirim Kaidi ke klan Di. Jika mereka berani melakukannya, aku akan memastikan mereka menyesalinya," kata Xiang Shaoyun dengan nada membunuh. Yu Huayan gemetar ketika merasakan niat membunuh yang begitu kuat dari pria itu. Dia tidak meragukan kata-kata Xiang Shaoyun karena dia baru saja mengalami apa yang rela dilakukan pria itu belum lama ini. Landasan jiwa teratai 9 warna itu adalah alat ilahi yang menakutkan. Tampaknya 9 kedalaman terukir di kelopaknya. Dengan teratai itu, bahkan dewa biasa pun akan tak berdaya. Selain itu, mata mautnya juga sama menakutkannya. Jika Xiang Shaoyun memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, sangat sedikit orang yang mampu menandinginya. Tepat ketika semua orang mengira episode itu akan berakhir di situ, orang-orang dari klan Di tiba. Namun, Kasim Dong tidak langsung mengejar Xiang Shaoyun. Dia punya rencana sendiri. Dia sudah lama memberitahu kelima orang yang dibawanya bahwa misi sebenarnya adalah membawa Yukaidi kembali ke klan Di. Dia sendiri yang akan menangani Xiang Shaoyun. Tentu saja, dia tidak akan melawan Xiang Shaoyun secara terbuka, karena dia jelas tidak ingin menghadapi pelindung utama yang mendukung Xiang Shaoyun.
Jika pelindung utama ikut campur, bahkan seluruh klan dia akan menderita. Bajingan kecil, aku akan menunggu sampai kau sendirian, saat itulah kau akan mati, gumam Kasim Dong dengan senyum sinis di wajahnya. Adapun Xiang Shaoyun, dia masih belum menyadari bahwa seseorang sedang mengincarnya. Dia sibuk diam-diam menuju pintu masuk alam iblis. Dia bertujuan untuk membunuh beberapa dewa iblis. Akan lebih baik lagi jika dia bisa membunuh anggota klan naga iblis. Hanya dengan begitu dia bisa cukup menakut-nakuti para iblis. Neter tak terlihat adalah kemampuan sempurna untuk menyembunyikan diri, dan dengan itu, dia berhasil melewati pintu masuk tanpa memberitahu iblis manapun. Saat dia memasuki alam iblis, dia disambut dengan pemandangan arus iblis yang tak berujung. Ada sejumlah besar iblis dengan berbagai tingkat kultivasi. Untungnya, pintu masuknya tidak cukup besar untuk dilewati semua iblis sekaligus. Jika tidak, dinasti senja pasti sudah berubah menjadi negeri kematian. Para iblis naga jahat juga termasuk di antara para iblis dan secara pribadi mengendalikan lalu lintas serta mengerahkan para iblis melawan manusia. Untungnya, para iblis ini tidak begitu familiar dengan taktik militer seperti manusia. Jika tidak, pasukan iblis mungkin akan jauh lebih kuat dari sekarang. Dengan begitu banyak iblis di sekitar sini, beberapa pasti akan mampu mendeteksi keberadaanku. Aku harus bergerak secepat mungkin, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri sambil mulai mencari target. Tak lama kemudian, pandangannya tertuju pada Xie Gong di kejauhan. Saat itu, Xie Gong telah kembali ke wujud manusianya, sehingga Xiang Shaoyun lebih mudah mengenalinya. Xiang Shaoyun segera bergegas mendekat sambil berpikir dalam hati, dia dijaga oleh Dewa Iblis. Jika aku bisa membunuh mereka berdua, itu akan menyebabkan kepanikan yang cukup besar di antara para iblis. Mungkin itu bahkan akan memperlambat laju mereka. Xiang Shaoyun bergerak maju dengan hati-hati, menyembunyikan seluruh keberadaannya. Dia bahkan menahan napas. Ciduo, apakah ada kabar terbaru dari klan Neter Kekaisaran? Tanya Xie Gong sambil menatap pria tua jelek di sampingnya. Pria tua itu tak lain adalah Dewa Iblis yang hampir membunuh Xiang Shaoyun. Dia adalah Iblis Naga Panah, dan klan Naga Panah adalah salah satu sekutu terdekat klan Naga Iblis. Belum, belakangan ini, klan Neter Kekaisaran dan klan Iblis Abadi semakin dekat satu sama lain, mereka sepertinya tidak terlalu peduli lagi dengan kita, kata Ciduo. Tunggu saja sampai kita menaklukkan wilayah kekuasaan dan mendapatkan kekuatan yang cukup, kemudian, bahkan kedua klan itu pun harus tunduk di hadapan kita, kata Xie Gong dingin. Saat dia berbicara, bencana yang tak terlihat mendekat. Bab 1532. Pembunuhan. Saat Xiang Shaoyun menyerang, dia berniat membunuh. Tubuh utamanya dan klon jiwanya bergerak bersamaan, dengan tubuh utamanya mengincar Xie Gong sementara klonnya mengincar Ciduo. Dia ingin mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk membunuh keduanya agar bisa melarikan diri secepat mungkin. Perlu diketahui bahwa Ciduo bukanlah satu-satunya dewa iblis yang ada. Begitu dewa iblis lainnya diberi peringatan, sangat kecil kemungkinan Xiang Shaoyun dapat melarikan diri. Begitu Xiang Shaoyun bergerak, Ciduo langsung mendeteksinya. Energi iblis yang kuat menyembur keluar dari tubuh Ciduo dan membentuk lapisan demi lapisan baju besi. Baju besinya memiliki efek pantulan yang dapat memantulkan serangan Xiang Shaoyun dari tubuhnya. Namun, Ciduo masih terlalu lambat. Xiang Shaoyun menyerangnya dengan tinju kuat yang didukung oleh kedalaman kekacauan primordial, langsung menembus baju zirah dan mengenai tubuhnya. Xie Gong bereaksi jauh lebih lambat daripada Ciduo. Pukulan Xiang Shaoyun mengenai kepalanya, membuatnya terlempar jauh ke dalam tanah. Darah menyembur dari bagian belakang kepala Xie Gong. Xiang Shaoyun tidak sebodoh itu untuk percaya bahwa Xie Gong akan mati semudah itu. Lagi pula, naga iblis terkenal dengan tubuh mereka yang tangguh. Meskipun dia berhasil menyerang targetnya, dia hanya mendapatkan keunggulan tetapi belum berhasil dalam pembunuhannya. Matilah! Xiang Shaoyun meraung saat seekor naga berapi muncul dari lengannya. Naga berapi itu melilit Xie Gong, melepaskan kekuatan api yang mengerikan yang didukung oleh kedalaman api. Kepala Xie Gong pecah akibat pukulan itu, tetapi sebagai seorang sudodewa, ia tentu saja memiliki daya tahan yang luar biasa. Ia segera berubah menjadi wujud aslinya dan mendorong tubuhnya untuk mulai menyembuhkan diri dengan cepat. Pada saat yang sama, ia juga mengerahkan lebih banyak kekuatan, mencoba untuk mengusir api dari tubuhnya. Namun, karena Xiang Shaoyun bertekad untuk membunuhnya, bagaimana Xie Gong bisa selamat? Teknik pilar api suci. Seketika itu, 9 pilar muncul di sekeliling Xie Gong, menyegel dan membakar tubuhnya. Api itu semakin lama semakin mengerikan, mencapai titik di mana bahkan seorang dewa pun tidak dapat menahannya. Xie Gong mengerahkan pertahanannya hingga batas maksimal, menyebabkan semua sisiknya bersinar saat ia mencoba menghalangi api tersebut. Namun, api itu terlalu kuat, menyebabkannya meraung kesakitan.
Mengaum. Ratapan pilunya membuat para iblis di sekitarnya waspada. Sejumlah besar iblis bergegas mendekat, menyadari bahwa Xie Gong sedang diserang. Saatnya mengakhiri ini, kata Xiang Shaoyun sambil mengumpulkan energi kematian dan kedalaman kekacauan primordial di sekitar kedua tinjunya. Kemudian dia meninju Xie Gong, yang sisiknya mulai rontok akibat luka bakar. Kekuatan pukulan yang dahsyat menghantam tubuh Xie Gong, menyebarkan kehancuran di tubuhnya dan memadamkan kekuatan hidupnya, menyebabkan tubuhnya dengan cepat layu. Meskipun demikian, Xiang Shaoyun tidak mengambil risiko dan terus memukul hingga ia yakin Xie Gong telah mati. Darah dan daging berserakan di sekitarnya, menampilkan pemandangan yang mengerikan. Begitu dia meletakkan mayat itu ke lautan kosmos astralnya, dia merasakan energi alam dewa yang mengerikan menuju ke arahnya, serangan dari dewa iblis yang berbeda. Xiang Shaoyun tanpa ragu-ragu melepaskan gerbang Yin Nether, menyerap serangan yang datang ke dalam gerbang. Namun, serangan itu terlalu kuat dan dengan paksa menghancurkan gerbang sebelum membuatnya terlempar dan batuk darah. Kedua lengannya hampir lumpuh akibat serangan itu. Terlihat jelas betapa kuatnya penyerang tersebut. Untungnya, Xiang Shaoyun mampu segera menarik diri dan mundur. Tubuh utamanya masih belum cukup kuat untuk menghadapi dewa yang sebenarnya. Ketika Dewa Iblis mengetahui bahwa Xie Gong telah menghilang, dia tahu bahwa Xie Gong mungkin telah tewas. Dia meraung marah, "Sialan kau, klan Nether Kekaisaran, berani-beraninya kau membunuh pangeran, tunjukkan dirimu." Setelah melihat gerbang Nether Yin, Dewa Iblis yakin bahwa ini adalah ulah klan Nether Kekaisaran. Aura amarahnya menyebar, menciptakan kehancuran besar di sekitarnya. Dia sangat mengenal Nether tak terlihat. Karena dia tidak punya cara untuk melihat lawannya, dia harus menggunakan taktik pengeboman karpet di area tersebut. Sementara itu, Xiang Shaoyun melarikan diri secepat mungkin. Untungnya, dia mundur cukup cepat, atau dia akan hancur lebur oleh bombardir karpet. Adapun klon jiwanya, gagal membunuh Ciduo. Ciduo menderita luka serius akibat penyergapan itu, tetapi dia masih seorang dewa iblis. Dia bereaksi dengan cepat dan menjauhkan diri dari Xiang Shaoyun. Kemudian dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan fokus pada pertahanan. Bahkan dengan kekuatan Xiang Shaoyun yang menakutkan, Xiang Shaoyun hanya berhasil melukai Ciduo secara serius. Bagaimanapun, seorang dewa tidak bisa dibunuh semudah itu. Pada akhirnya, Ciduo mengandalkan kemampuannya dan hampir berhasil mengungkap klon jiwa Xiang Shaoyun. Dengan dewa iblis lainnya yang menyerbu ke arah mereka, Xiang Shaoyun tidak punya pilihan selain mundur bersama klonnya. Dalam hati, dia menghela napas, seandainya aku menggunakan pedang Ibu Yin segera, mungkin aku bisa membunuhnya. Sayang sekali. Alih-alih meninggalkan alam iblis, Xiang Shaoyun malah masuk lebih dalam ke alam iblis. Dengan kemampuan Nether tak terlihat, dia tidak takut. Dia memilih tempat yang tenang dan bersembunyi. Di sana, dia melahap satu inti iblis demi satu, mendorong kultivasi iblisnya semakin dekat ke alam iblis suci tingkat 6. Adapun para iblis, mereka memang telah memperlambat invasi mereka. Kematian Xie Gong telah menyebabkan kekacauan besar di antara mereka. Banyak iblis percaya bahwa klan Nether Kekaisaran telah bertindak melawan mereka, dan banyak dari mereka juga sangat takut pada klan Nether Kekaisaran. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah konflik telah dimulai antara klan Nether Kekaisaran dan klan Naga Iblis. Bahkan Dewa Iblis pun tidak punya pilihan selain mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum mereka melanjutkan invasi ke wilayah kekuasaan. Jika klan Nether Kekaisaran benar-benar mengkhianati mereka, keadaan akan menjadi rumit. Akibatnya, umat manusia mendapati bahwa invasi para iblis telah melambat. Manusia bahkan mengira bahwa para iblis telah menyerah karena takut. Namun, sejumlah besar iblis telah berhasil memasuki wilayah dinasti Senja, sehingga mereka harus menghadapinya jika tidak ingin malapetaka berjalan ini terus berkeliaran di wilayah kekuasaan mereka. Setelah sekitar setengah bulan, Xiang Shaoyun meninggalkan tempat persembunyiannya. Targetnya masih Ciduo. Dia akan dengan senang hati pergi setelah membunuh Ciduo. Namun sebelum ia dapat mendekati Ciduo, seekor iblis dengan indera yang tajam menemukannya. Iblis itu telah bersembunyi di bawah tanah selama ini. Saat Xiang Shaoyun mendekat, iblis itu memberitahu yang lain tentang kedatangannya. "Siapapun kau, matilah," teriak Ciduo sambil menyelimuti sekitarnya dengan energi iblis yang pekat dan membentuk wilayah otonom, tidak memberi Xiang Shaoyun kesempatan untuk mundur. Dia bertekad untuk membunuh Xiang Shaoyun saat itu juga. Bab 1533. Upaya habis-habisan melawan Dewa Iblis. Setiap kultivator yang mampu mencapai alam dewa bukanlah orang yang bisa diremehkan. Terlebih lagi, Ciduo adalah Dewa Iblis tingkat 2. Domain sementara yang ia bentuk di sekitarnya adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para dewa. Itu adalah kemampuan yang dapat membentuk segel di sekitar suatu area, segel yang hanya bisa dihancurkan oleh mereka yang berada di alam dewa.
Saat wilayah itu terbentuk, energi jahat di area tersebut berubah menjadi panah-panah tak terhitung jumlahnya yang terbang ke segala arah. Karena setiap panah cukup kuat untuk membunuh dewa biasa, gerakannya sangat menakutkan. Meskipun tak terlihat, tubuh fisik Xiang Shaoyun masih ada. Jika salah satu anak panah mengenainya, dia akan berada dalam masalah. Klon jiwa Xiang Shaoyun muncul dengan pedang Ibu Yin di tangan dan mulai mengayunkan pedang. Pedang Ibu Yin adalah pedang tingkat atas. Dipadukan dengan teknik pedang Yin, pedang itu menjadi semakin menakutkan dan menghancurkan semua anak panah energi yang datang. Karena kau telah menyegel area ini, aku akan pergi setelah mengakhiri hidupmu, kata Xiang Shaoyun. Ia sebenarnya bisa keluar dari wilayah itu, tetapi ia menggertakkan giginya dan memutuskan untuk membunuh Qi Duo sebelum pergi. Tubuh utamanya melepaskan domain neter kekaisaran dan menyelimuti Qi Duo. Meskipun kau anggota klan neter kekaisaran, kau harus mati hari ini, kata Qi Duo sambil busur muncul di tangannya. Dengan busur itu, dia meluncurkan anak panah tulang iblis ke arah Xiang Shaoyun. Panah naga taring iblis. Saat anak panah itu melesat, sesosok iblis naga panah muncul di sekitarnya. Anak panah itu membawa kekuatan yang cukup untuk menghancurkan 1/10 provinsi hanya dengan satu serangan. Anak panah itu menghantam pedang Xiang Shaoyun, menciptakan banyak gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Kedua serangan itu tampak seimbang, tanpa ada yang mendapatkan keuntungan atas yang lain. Klon jiwa Xiang Shaoyun adalah sudo dewa tingkat keempat. Bisa dikatakan bahwa dia telah menunjukkan performa luar biasa dengan melawan dewa iblis tingkat kedua menggunakan pedang Ibu Yin dan teknik pedang Yin. Adapun Qi Duo, dia tidak menyangka serangannya akan gagal. Dia menyerang sekali lagi, meluncurkan 5 anak panah secara instan, dengan setiap anak panah lebih kuat dari anak panah sebelumnya. Jika bukan karena domain neter kekaisaran telah menekan kekuatan anak panah tersebut, anak panah itu akan jauh lebih menakutkan. Bunuh. Xiang Shaoyun mengaktifkan dao iblisnya dan melepaskan sejumlah besar energi iblis. Bahkan rune di dahinya muncul saat energi iblis dan energi kematian berkumpul di sekitar pedang Ibu Yin. Dengan satu ayunan, tebasan yang menakjubkan namun menghancurkan dilepaskan. Xiang Shaoyun juga mengirimkan fondasi jiwa teratai ke arah Qi Duo. Fondasi jiwa teratai 9 warna itu ditempa dari batu ilahi purba dan beberapa material langka lainnya. Fondasi jiwa itu juga telah dimurnikan oleh energi permulaan purba dan energi alam dewa. Itu bukanlah senjata tingkat dewa, tetapi sebanding dengan senjata semacam itu. Ia juga mengandung kekuatan jiwa Xiang Shaoyun yang menakutkan dan memancarkan rasa kekuatan tak terbatas yang telah membantu Xiang Shaoyun menekan Yu Huayan belum lama ini. Menghadapi dua serangan dahsyat itu, Qi Duo merasa dirinya agak kurang berdaya. Ia gagal memberikan ancaman apapun kepada Xiang Shaoyun. Sebaliknya, ia terpaksa menghadapi kedua serangan itu di samping efek penekan. Karena itu, ia terpaksa kembali ke wujud aslinya. Wujud aslinya adalah seekor naga dengan panah tulang yang tak terhitung jumlahnya menancap di tubuhnya. Tidak seperti naga sungguhan, hanya kepalanya yang menyerupai naga, dan tubuhnya berbentuk oval. Saat bergerak, ia seperti gunung yang bergerak. Momentum serangannya sangat ganas saat ia mengirimkan banyak anak panah tulang ke arah Xiang Shaoyun. Pada saat yang sama, ia terus-menerus membombardir alam neter kekaisaran dengan gumpalan energi iblis yang dimuntahkan dari mulutnya. Ia hanya akan mampu membunuh Xiang Shaoyun jika ia bisa melarikan diri dari alam neter kekaisaran. Jangan repot-repot, kau tidak akan bisa lolos, kata Xiang Shaoyun sambil melepaskan serangkaian serangan pedang dengan pedang Ibu Yin, menebas panah tulang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, fondasi jiwa teratai 9 warna menekan ke bawah, melepaskan gelombang kekuatan jiwa yang berbenturan dengan panah tulang dan energi iblis. Membunuh dewa memang tidak mudah, biar kutunjukkan cara lain, kata Xiang Shaoyun. Dia tahu bahwa apa yang telah dilakukannya tidak cukup untuk membunuh Qi Duo. Karena itu, dia mengaktifkan mata mautnya dan mengirimkan 2 pancaran energi kematian ke arah Qi Duo, merampas kekuatan hidup Qi Duo. Ketiga serangan itu membuat Qi Duo kesulitan, dan darahnya mulai berhamburan kemana-mana. Jika bukan karena ketahanannya, dia pasti sudah mati. Akhirnya, Qi Duo merasakan ketakutan. Alih-alih menghadapi Xiang Shaoyun, dia menyerbu ke perbatasan wilayah neter kekaisaran, mencoba membebaskan diri dari wilayah tersebut. Kau tidak bisa melarikan diri, kata Xiang Shaoyun sambil terus menyerang dan meninggalkan luka dalam di leher Qi Duo dengan pedang Ibu Yin miliknya, hampir memutus kepala Qi Duo dengan satu serangan itu. Landasan jiwa teratai kemudian jatuh dari langit, menghantam kepala Qi Duo, menyebabkannya meraung kesakitan. Di alam neter kekaisaran, Xiang Shaoyun adalah penguasa mutlak. Landasan jiwa teratai adalah perpanjangan dari tubuhnya. Saat Xiang Shaoyun menyerang berulang kali dengan landasan jiwa teratai dan pedang Ibu Yin, darah Qi Duo mewarnai sekitarnya menjadi merah.
Jika bukan karena fakta bahwa Dewa Iblis dapat merekonstruksi tubuh mereka, dia pasti sudah lama mati. Meskipun begitu, serangan terus-menerus menyebabkan Ciduo kehilangan banyak darah. Pemulihannya semakin lambat, dan semakin kecil kemungkinannya untuk melarikan diri. Akhirnya, Ciduo menghembuskan napas terakhirnya dan tidak lagi dapat mengancam Xiang Shaoyun. Pertempuran itu sangat melelahkan Xiang Shaoyun. Jika lawannya bertahan sedikit lebih lama, dia tidak akan mampu mempertahankan intensitas serangannya. Dia mungkin mengetahui kedalaman kehidupan, tetapi dia belum sepenuhnya menguasainya. Karena itu, dia tidak dapat dengan cepat memulihkan kelelahan kekuatan jiwanya. Dia hanya bisa menelan sedikit air mata air jiwa untuk meredakan kelelahannya. Saat ini, dia bisa dengan mudah mencabut inti iblis Ciduo. Namun, alih-alih melakukannya, dia bergumam, kutukan jiwa naga neter diciptakan oleh klan neter kekaisaran, jadi seharusnya juga ampuh melawan iblis. Dengan pemikiran itu, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan mencoba kutukan itu pada Ciduo. Satu demi satu simbol kuno terbang menuju Ciduo. Inti iblis adalah kristalisasi kekuatan iblis, esensi kehidupan iblis. Sebagai dewa iblis, inti iblis Ciduo sangat kuat. Sayangnya, dia sangat kelelahan dalam pertarungannya dengan Xiang Shaoyun, sehingga simbol kutukan dapat memasuki tubuhnya dan terukir di inti iblisnya. Bab 1534. Mengendalikan pasukan iblis. Untungnya, ruang di sekitar Xiang Shaoyun dan Ciduo telah disegel oleh Ciduo dengan energi alam dewanya. Dengan demikian, iblis-iblis di sekitarnya tidak menyadari apa yang terjadi di dalam. Tidak ada dewa iblis yang datang juga. Lagi pula, mereka yang berada di level tersebut tidak akan mentolerir siapapun yang mengganggu pertempuran mereka. Karena itu, tidak ada iblis yang menyadari bahwa Ciduo telah jatuh di bawah kendali Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun hampir menghabiskan seluruh energinya untuk mencoba mengendalikan Ciduo. Dengan kekuatannya saat ini, melawan dewa iblis tingkat 2 sangatlah melelahkan. Tanpa pedang Ibu Yin dan fondasi jiwa teratai 9 warna, dia bahkan tidak akan mampu melawan lawan ini. Setelah beristirahat sekitar setengah hari, Xiang Shaoyun pulih secara signifikan. Ciduo, yang sebelumnya hampir mati, pulih bahkan lebih cepat daripada Xiang Shaoyun. Harus diakui bahwa kecepatan pemulihan para dewa sangat luar biasa. Xiang Shaoyun memandang Ciduo dengan puas dan berkata, "Pergilah cari dewa iblis dengan kekuatan serupa dan pancing mereka, tuanmu juga akan mengendalikan mereka." Sebuah rencana telah terbentuk di benak Xiang Shaoyun. Ia bertujuan untuk mengendalikan seluruh pasukan iblis sendirian. Selama ia bisa mengendalikan 3 dewa iblis dan beberapa orang suci iblis, ia tidak hanya dapat menghentikan invasi klan naga iblis tetapi juga memanfaatkan mereka untuk menghadapi iblis lain dan penjajah alien. Xiang Shaoyun segera melaksanakan rencana itu begitu terlintas di benaknya. Setelah Ciduo pulih sepenuhnya, dia dikirim untuk memancing dewa iblis lainnya. Xiang Shaoyun kemudian akan memikirkan cara untuk mengendalikan iblis yang telah dipancing tersebut. Xiang Shaoyun juga mengingatkan Ciduo untuk tidak mencari lawan yang lebih kuat darinya. Ia hanya boleh mencari lawan dengan kekuatan yang setara atau sedikit lebih lemah, karena jika tidak, Xiang Shaoyun tidak akan percaya diri menghadapi lawan lain. Xiang Shaoyun kemudian menunggu Ciduo kembali dengan dewa iblis. Tak lama kemudian, Ciduo kembali dengan dewa iblis tingkat pertama, yaitu iblis kera emas berlengan 6. Iblis kera emas berlengan 6 itu berukuran besar, dengan lengan yang panjang dan kuat. Seluruh tubuhnya ditutupi rambut emas runcing, membuatnya tampak sangat gagah. Setiap langkah yang diambilnya, tanah akan bergetar, dan dirinya sendiri akan memancarkan aura kekuatan. "Ciduo, apa yang kita lakukan di sini? Aku masih harus pergi membunuh lebih banyak manusia," tanya iblis kera emas berlengan 6 itu dengan lantang. "Pangeran baru saja meninggal, sekarang bukan waktu yang tepat untuk menyerang manusia," kata Ciduo. "Aku perlu bicara denganmu tentang langkah kita selanjutnya." Saat ia melangkah lebih dekat ke iblis kera emas berlengan 6, ia tiba-tiba menyerang jantung iblis kera emas berlengan 6 itu. Iblis kera emas berlengan 6 itu tidak menyangka akan diserang oleh Ciduo. Sebelum ia sempat melakukan pertahanan, jantungnya telah tertembus. Mengaum. Dengan raungan, iblis kera emas berlengan 6 menerjang Ciduo. Mereka yang berada di tingkat kultivasi seperti mereka tidak akan mati semudah itu. Bahkan luka di jantung pun hanya luka berat bagi mereka. Kecuali inti iblis mereka hancur, mereka tidak akan mati hanya dengan satu pukulan. Saat Ciduo menyerang, Xiang Shaoyun pun bergerak. Dia membentangkan domain neter kekaisarannya dan menyelimuti Ciduo dan iblis kera emas berlengan 6, mengisolasi mereka dari dunia sekitarnya. Domain neter kekaisaran milik Xiang Shaoyun sangatlah kuat. Dengan jiwanya yang berada di alam dewa semu dan efek penekan dari domain neter kekaisarannya, iblis kera emas berlengan 6 itu tidak akan bisa melarikan diri.
Karena Ciduo memang lebih kuat dari iblis kera emas berlengan 6 sejak awal, iblis kera emas berlengan 6 sudah kesulitan melawan Ciduo. Oleh karena itu, gerakan Xiang Shaoyun benar-benar mengejutkannya. Ciduo, kau mata-mata klan Neter Kekaisaran, teriak iblis kera emas berlengan 6 itu dengan marah. Dia ingin melarikan diri, tetapi efek penekan dari domain Neter Kekaisaran terlalu kuat, menyebabkannya sangat melemah. Meskipun memiliki tubuh fisik sekuat senjata tingkat dewa, dia tidak berdaya melawan Ciduo dan Xiang Shaoyun. Tak lama kemudian, dia roboh ke tanah dengan luka parah. Selanjutnya, Xiang Shaoyun menerapkan kutukan jiwa naga neter pada iblis kera emas berlengan 6. Dan seketika itu juga, seorang dewa iblis tingkat pertama berubah menjadi bawahannya. Xiang Shaoyun menunggu hingga iblis kera emas berlengan 6 sembuh sepenuhnya sebelum mengirim iblis kera emas berlengan 6 dan Ciduo untuk memancing lebih banyak dewa iblis. Tak lama kemudian, iblis singa berkepala 2 yang sedikit lebih kuat dari Ciduo dibawa ke sana. Iblis singa berkepala 2 itu sangat kuat. Bahkan ketika terperangkap di dalam alam neter kekaisaran, ia mampu terlibat dalam pertempuran sengit dengan Ciduo dan iblis kera emas berlengan 6. Pada akhirnya, bahkan Xiang Shaoyun terpaksa menggunakan pedang Ibu Yin dan fondasi jiwa teratai 9 warna sebelum mereka dapat mengalahkan iblis singa berkepala 2 itu. Setelah mengendalikan iblis singa berkepala 2, Xiang Shaoyun berhenti memancing lebih banyak dewa iblis karena dewa iblis lainnya tampaknya merasakan ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Terlebih lagi, dewa iblis lainnya jauh lebih kuat, dan akan sangat merepotkan untuk melawan mereka. Xiang Shaoyun kemudian bersembunyi dalam diam untuk beberapa waktu sementara ketiga dewa iblis dikirim untuk mengamati para iblis. Dia menemukan bahwa sejumlah besar iblis naga jahat sedang menuju ke sana, mencoba menggunakan pintu masuk ini sebagai jalan mereka menuju wilayah kekuasaan. Setelah Xiang Shaoyun menerima informasi ini, ekspresinya berubah muram. Keempat kota Bloodsin dilindungi oleh banyak ahli. Ini adalah satu-satunya pintu masuk yang tidak dilindungi oleh benteng. Terlebih lagi, pintu masuk ini hanya dijaga oleh sedikit ahli. Ini akan menjadi celah yang sangat baik bagi para iblis untuk menyerang wilayah kekuasaan. Untungnya, setelah Xiang Shaoyun mengungkapkan dirinya sebagai iblis neraka kekaisaran, para iblis naga jahat sibuk mencari tahu apa yang sedang dilakukan klan neraka kekaisaran. Hanya dengan begitu mereka dapat sepenuhnya fokus pada penyerangan wilayah tersebut. Lagi pula, jika klan Neter Kekaisaran menusuk mereka dari belakang saat mereka menyerang wilayah kekuasaan, keadaan akan menjadi rumit. Oleh karena itu, masih ada waktu sebelum klan naga iblis benar-benar memulai invasi mereka. Ini adalah waktu jeda bagi manusia. Sepertinya aku perlu memberitahu manusia tentang ini, atau wilayah kekuasaan akan berada dalam masalah, pikir Xiang Shaoyun. Alih-alih segera meninggalkan alam iblis, dia menyuruh ketiga dewa iblis untuk membawa 16 orang suci iblis. Setelah mengendalikan ke-16 orang itu, dia membawa mereka semua ke lautan kosmos astral miliknya, bersiap untuk pergi bersama mereka. Karena lautan kosmos astral Xiang Shaoyun telah menjadi nyata, kini ia dapat menampung segala sesuatu yang ada. Dengan demikian, ia tidak akan kesulitan membawa 3 dewa iblis dan 16 orang suci iblis bersamanya. Namun, segera setelah ia membawa mereka semua ke lautan kosmos astral miliknya, seorang dewa iblis tingkat keempat menyadari ada sesuatu yang tidak beres di tempat persembunyian Xiang Shaoyun. Iblis itu menyalurkan energinya ke cermin tulang yang dipegangnya, menyebabkan cermin itu bersinar terang di sekitarnya. Segala sesuatu yang tersembunyi pun terungkap. Sial! Xiang Shaoyun mengumpat sambil bulu kuduknya berdiri. Dia mulai berlari secepat mungkin menuju pintu masuk. Bab 1535. Kasim Dong. Ada tikus manusia kecil di sini, mati, raungan dewa iblis tingkat 4 sambil mengirimkan gelombang energi yang menghantam Xiang Shaoyun. Energi itu mengambil bentuk telapak tangan yang mengancam akan merobek dunia. Tanpa dewa iblis mempedulikan iblis-iblis di sekitarnya, telapak tangan itu melesat ke arah Xiang Shaoyun, menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Ketika Xiang Shaoyun merasakan serangan tak terbendung yang datang ke arahnya, dia tanpa ragu melepaskan iblis singa berkepala 2. Iblis singa berkepala 2 itu adalah dewa iblis tingkat 2 puncak. Dia mungkin lebih lemah dari dewa iblis tingkat 4, tetapi dia masih cukup kuat untuk memberi Xiang Shaoyun waktu. Iblis singa berkepala 2 menyerang tanpa menahan diri. Kedua serangan itu bertabrakan, menciptakan ledakan besar. Banyak iblis di sekitarnya terseret dalam ledakan dan hancur berkeping-keping. Xiang Shaoyun berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, tetapi bahkan dia pun terlempar oleh ledakan itu, dan dia muntah darah. Langkah mengukur langit. Klon jiwanya terbang keluar, menyelimuti tubuh utamanya dengan auranya, dan melaju secepat mungkin menuju pintu masuk. Langkah pengukur langit bekerja dengan sangat baik sebagaimana seharusnya teknik gerak kaki tingkat dewa, dengan pemahaman Xiang Shaoyun tentang niat gerak kaki semakin meningkatkan teknik gerak kaki tersebut. Dia langsung menempuh jarak yang jauh dan mencapai pintu masuk.
Dewa Iblis tingkat keempat tidak menyangka iblis singa berkepala dua tiba-tiba muncul di hadapannya. Karena dia tidak menyerang dengan seluruh kekuatannya, iblis singa berkepala dua mampu menghentikan serangannya. Dia meraung marah, "Singa, apakah kau sudah gila?" Dewa Iblis tingkat keempat menyerang iblis singa berkepala dua, dan iblis singa berkepala dua itu menghadapinya secara langsung, memastikan Xiang Shaoyun dapat mundur dengan aman. Pada saat ini, Xiang Shaoyun bergerak secepat dewa sungguhan. Tepat ketika dia hendak melewati pintu masuk, dewa iblis lain muncul dan mengelilinginya dengan energi iblis. Untungnya, penyerang baru itu hanyalah dewa iblis tingkat 2 dan tidak terlalu sulit untuk dihadapi oleh Xiang Shaoyun. Pedang Ibu Yin muncul di tangannya saat dia melepaskan tebasan dengan seluruh kekuatannya, menghancurkan serangan yang datang. Tabrakan itu membuat darah Xiang Shaoyun mendidih, tetapi dia mengertakkan giginya dan terus melarikan diri. Pada akhirnya, Dewa Iblis gagal menghentikan Xiang Shaoyun untuk pergi. Dewa Iblis memutuskan untuk terus mengejarnya ke wilayah kekuasaannya, bertekad untuk membunuh Xiang Shaoyun. Meskipun cermin tulang telah mengungkap identitas Xiang Shaoyun dan menghilangkan persembunyiannya, Xiang Shaoyun lolos dari pengaruh cermin tersebut begitu dia meninggalkan jangkauan cermin. Saat dia memasuki wilayah kekuasaan cermin, dia aman. Dewa Iblis yang mengejar segera mendapat perlindungan dari para dewa manusia yang menjaga pintu masuk, memungkinkan Xiang Shaoyun untuk melarikan diri dengan lancar. Alih-alih kembali ke perkemahannya, Xiang Shaoyun terbang tinggi ke langit untuk beristirahat sejenak sebelum melakukan hal lain. Di angkasa yang tinggi, klon dan tubuh utamanya bersatu kembali. Dia mengaktifkan kedalaman kehidupan, menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat sambil menghela napas, iblis singa berkepala duaku. Sayang sekali. Iblis singa berkepala dua itu adalah dewa iblis yang hampir sekuat Ciduo. Demi menutupi pelariannya, iblis singa berkepala dua itu mungkin tidak selamat. Tidak banyak yang bisa dilakukan Xiang Shaoyun. Betapapun bergunanya iblis singa berkepala dua itu, nyawanya sendiri jauh lebih penting. Tak lama lagi, klan naga iblis akan melancarkan invasi besar-besaran dari pintu masuk ini. Aku harus memberitahu dunia tentang ini, atau akan menjadi malapetaka bagi wilayah kekuasaan, putus Xiang Shaoyun sambil bersiap memberitahu persekutuan penjaga tentang apa yang telah ia pelajari. Ia percaya bahwa persekutuan penjaga akan bereaksi dengan tepat. Tetapi begitu ia melepaskan kemampuan menghilangnya, ia merasakan aura mengunci dirinya. Hehe, usahaku telah membuahkan hasil, sebuah suara lembut terdengar. Untaian energi alam dewa muncul di sekeliling Xiang Shaoyun, menyegel ruang di sekitarnya. Ketika Xiang Shaoyun menyadari bahwa dia tidak dapat mendeteksi pendatang baru itu, dia menyadari bahwa itu pasti seorang dewa. Ketika dia melihat ke arah sumber suara itu, dia melihat sosok tinggi dan kurus. Itu tidak lain adalah Kasim Dong dari klan Di. Jubah biru tersampir di bahu Kasim Dong, dan matanya yang sipit menyerupai mata ular berbisa. Telapak tangannya yang ramping dan putih bersih tampak lebih indah daripada telapak tangan wanita sungguhan. Dia memandang Xiang Shaoyun seolah sedang melihat mangsa, memperjelas bahwa dia tidak akan membiarkan Xiang Shaoyun lolos. Xiang Shaoyun dengan tenang bertanya, "Apakah Anda datang untuk membunuh saya?" "Karena telah menggagalkan rencana klan kami, kau harus mati," kata Kasim Dong sambil mencibir. "Tapi karena kau memiliki fisik yang bagus, aku memutuskan untuk menjadikanmu klonku saja, hahaha." Ia tiba-tiba mencakar Xiang Shaoyun, dan telapak tangannya seketika berada di depan tenggorokan Xiang Shaoyun. Kuku-kuku jarinya yang mengerikan bagaikan senjata paling tajam dan cukup kuat untuk membunuh Xiang Shaoyun seketika. "Apakah kau cukup kuat untuk membunuhku?" tanya Xiang Shaoyun dengan seringai sambil melepaskan domain neter kekaisarannya dan menyelimuti Kasim Dong di dalamnya. Ciduo dan iblis kera bernama Yuan Gang muncul bersamaan dan menyerang Kasim Dong. Sebelumnya, Xiang Shaoyun pasti akan takut pada dewa seperti Kasim Dong. Sekarang setelah dia memiliki boneka alam dewa, dia menjadi kurang takut pada para dewa. Ciduo dan Yuan Gang mungkin memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah, tetapi sebagai iblis, yang umumnya lebih kuat daripada manusia dengan tingkat kultivasi yang sama, mereka sangat berbakat. Sementara itu, Kasim Dong benar-benar tercengang. Siapa yang menyangka Xiang Shaoyun bisa mengeluarkan dua dewa iblis dari entah Eodi? Lebih buruk lagi, penindasan dari domain neter kekaisaran juga telah melemahkannya secara signifikan. "Kau mata-mata iblis, kau pasti mata-mata," seru Kasim Dong dengan panik. Xiang Shaoyun bahkan tidak repot-repot menjawab. Dia menyuruh kedua dewa iblis itu menghujani Kasim Dong dengan serangan, tidak memberi Kasim Dong kesempatan untuk melarikan diri. "Karena aku telah kehilangan iblis singa berkepala dua, kau akan cocok sebagai penggantinya," gumam Xiang Shaoyun sambil mengirimkan fondasi jiwa teratainya untuk menekan Kasim Dong. Kasim Dong bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Teknik cakar roh 9 yin yang dia kembangkan sangat ampuh. Dia tidak membutuhkan waktu lama untuk meninggalkan banyak bekas cakaran berdarah pada kedua lawannya.
Kau ingin menahanku di sini, jangan harap, raungan Kasimdong dengan suara melengkingnya sambil menyelimuti tubuhnya dengan lapisan energi jahat. Kemudian dia menyerbu batas wilayah neter kekaisaran, meninggalkan jejak cahaya biru di jalannya. Dengan kuku-kukunya yang tajam, dia mencakar batas tersebut. Sebagai seseorang yang berada di tahap ketiga alam kelahiran kembali, Kasimdong memiliki daya tahan terhadap efek penekan dari alam neter kekaisaran. Jika dia hanya fokus pada pelarian, akan sulit bagi Xiang Shaoyun untuk mencegah pelariannya. Namun, Xiang Shaoyun tidak rela membiarkan Kasimdong lolos begitu saja. Karena itu, klon jiwanya muncul di hadapan Kasimdong dan mengayunkan pedang Ibu Yin ke arahnya. Tempo instan. Bab 1536. Teknik cakar roh 9 Yin. Dengan tebasan itu, dao waktu diaktifkan, membanjiri lingkungan Kasimdong dengan hukum waktu. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Sayangnya, serangan yang tak pernah gagal itu ternyata tidak efektif melawan Kasimdong. Perbedaan tingkat kultivasi keduanya terlalu besar. Terlebih lagi, Kasimdong dilindungi oleh energi alam dewanya. Dengan demikian, dia mampu menepis hukum waktu sebelum mencakar Xiang Shaoyun dengan kuku-kukunya yang tajam. Mati. Ekspresi tanpa ampun terpancar di wajah Kasimdong saat ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk serangan itu. Ia membanjiri sekitarnya dengan energi biru tua yang menakutkan, yang merupakan energi jahat Yin. Bahkan Xiang Shaoyun pun tidak mampu menahan serangan seperti itu, dan ia terpaksa buru-buru menghindar. Saat klon Xiang Shaoyun bergerak menjauh, sebuah lubang terbuka di alam neter kekaisaran, memungkinkan Kasimdong untuk melarikan diri. Nak, aku takkan berhenti sampai menjadikanmu klonku, ancam Kasimdong. Begitu meninggalkan wilayah itu, ia mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Dengan tatapan penuh niat membunuh, ia menjentikkan jarinya dan menyegel sekelilingnya dengan untayan demi untayan energi jahat Yin, membentuk medan energi jahat Yin yang menakutkan. Medan energi jahat Yin berbeda dari medan magnet hitam Yin milik Xiang Shaoyun. Itu adalah medan energi korosif yang mampu meresap ke dalam tulang dan jiwa seseorang serta menyebabkan banyak penderitaan bagi siapapun yang terkena dampaknya. Bahkan jauh di dalam alam neter kekaisaran, Xiang Shaoyun dapat merasakan betapa mengerikannya energi korosif tersebut. Efek korosif terhadap kekuatan jiwa sekalipun memaksanya untuk segera menarik kembali alam neter kekaisarannya. Tingkat energinya tidak cukup tinggi. Jika tidak, energi jahat itu tidak akan terlalu mempengaruhinya. Qiduo dan Yuan Gang kembali menyerang Kasimdong. Keduanya mengerahkan seluruh kekuatan mereka, menghujani Kasimdong dengan serangan-serangan dahsyat. Hehe, Kasim ini akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan sejatiku, kata Kasimdong sambil tersenyum dingin. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi roh jahat saat roh jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya. Aura yang dipancarkannya menjadi begitu menakutkan sehingga dapat membuat lawannya kehilangan keberanian bahkan sebelum pertarungan dimulai. Teknik cakar roh 9 Yin. Kasimdong mencakar dengan seluruh kekuatannya, merobek panah Qiduo dan 6 lengan emas Yuan Gang sebelum meninggalkan luka dalam di tubuh mereka. Iblis dikenal karena tubuh mereka yang tangguh, namun Kasimdong mampu merobek kulit mereka dengan tangan kosong, menunjukkan kekuatan yang setara dengan dewa tingkat keempat. Kasim tua ini ternyata sekuat ini. Xiang Shaoyun tampak terkejut. Jika ini terus berlanjut, bahkan Qiduo dan Yuan Gang pun tak akan mampu menandingi Kasimdong. Klan Di, suatu hari nanti aku akan melenyapkan seluruh klanmu, sumpah Xiang Shaoyun dalam hati. Klon jiwa Xiang Shaoyun terbang keluar dan menyerang dengan pedang Ibu Yin dan mata kematian. Namun, Kasimdong terlalu cepat, sehingga serangan Xiang Shaoyun tidak mungkin mengenai sasaran. Singkirkan dirimu dari jalanku, bajingan, seru Kasimdong sambil menerjang Qiduo dan Yuan Gang, menciptakan hujan darah di langit. Kedua dewa iblis itu menjadi tak berdaya karena luka parah yang mereka derita. Alih-alih mengambil kesempatan untuk membunuh keduanya, Kasimdong memfokuskan perhatiannya pada Xiang Shaoyun seolah-olah Xiang Shaoyun adalah satu-satunya yang penting. Teknik tatapan mata yang mengerikan, gumam Kasimdong setelah bertemu pandang dengan Xiang Shaoyun sekali. Dia bisa merasakan kekuatan hidupnya terkuras. Dia buru-buru menciptakan beberapa klon, mempersulit Xiang Shaoyun untuk menatap tubuh aslinya. Pada saat yang sama, tubuh aslinya diam-diam tiba di atas Xiang Shaoyun, bersiap untuk menangkap Xiang Shaoyun. Dengan indera yang tajam, Xiang Shaoyun segera bereaksi. Sesosok naga muncul dari ikat kepala naga jiwa neter dan menyerang serangan yang datang dari Kasimdong. Jangan pernah bermimpi membunuhku. Xiang Shaoyun menyadari bahwa keadaan semakin berbahaya baginya dan sudah saatnya ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Untuk ketiga kalinya, ia mengayunkan pedang Ibu Yin, melepaskan energi magnetik Yin hitam dan energi kematian, melancarkan serangan terkuat yang bisa ia lakukan. Dia juga kembali melepaskan domain neter kekaisarannya. Fondasi jiwa teratai 9 warna itu bergelombang dengan 9 kedalaman,
membentuk 9 kekuatan berbeda yang menghujani Kasim Dong dengan hujan serangan yang mengerikan di dalam domain tersebut. Pada saat yang sama, Gu Iki juga menyerang dan mengirimkan banyak sekali pedang jiwa ke arah jiwa Kasim Dong. Gu Iki telah berkembang pesat berkat nutrisi dari inti iblis Xiang Shaoyun. Dia sekarang adalah Saint Iblis tingkat puncak dan hanya selangkah lagi untuk menjadi Saint Iblis Agung. Dia ahli dalam serangan terhadap jiwa seseorang. Sekalipun Kasim Dong adalah dewa dengan jiwa yang sangat kuat, dia tidak kebal terhadap serangan jiwa. Kasim Dong terpaksa membagi sebagian perhatiannya untuk menghadapi serangan jiwa Gu Iki. Kau punya banyak trik, tapi sayang sekali semuanya tidak ada gunanya di hadapan kekuatan mutlak, kata Kasim Dong sambil mengulurkan banyak cakarnya, memblokir semua serangan. Bahkan tebasan terkuat Xiang Shaoyun pun tidak mampu menembus cakar itu. Fondasi jiwa teratai 9 warnanya terbalik ketika cakar itu menghantamnya. Untungnya, fondasi jiwa itu sangat kuat dan tidak hancur. Jika tidak, itu akan menjadi bencana bagi Xiang Shaoyun. Bunuh, teriak Xiang Shaoyun saat energi kematian yang pekat menyembur dari matanya. Kekuatan Yin dan Yang menyelimuti pedang induk Yin, dan tebasannya bahkan memengaruhi aliran waktu. Pada saat ini, Xiang Shaoyun mendapati pemahamannya tentang dao waktu semakin mendalam. Mungkin peningkatan ini disebabkan oleh pertempuran sengit yang bahkan bisa menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Dengan menyelimuti dirinya dalam lapisan energi alam dewa, Kasim Dong melindungi dirinya dari dao waktu dan kemudian mencakar klon jiwa Xiang Shaoyun, menghancurkan tubuh klon tersebut. Hanya kepala klon yang tetap utuh berkat ikat kepala naga jiwa neter. Senjata yang luar biasa, ini akan menjadi milikku, kata Kasim Dong sambil mencoba merebut pedang Ibu Yin dari Xiang Shaoyun. Untungnya, Qi Duo dan Yuan Gang telah pulih sepenuhnya saat ini. Berubah menjadi wujud asli mereka menyerang Kasim Dong dengan seluruh kekuatan mereka, memaksa Kasim Dong untuk menghadapi mereka. Sepertinya satu-satunya pilihanku adalah melarikan diri, gumam Xiang Shaoyun setelah merasakan bahwa klonnya telah sangat melemah. Dia terpaksa menarik klon itu kembali ke tubuhnya dan bersiap untuk meninggalkan kedua dewa iblis itu dan melarikan diri. Jangan pernah bermimpi untuk melarikan diri, terroret Kasim Dong ketika dia menyadari apa yang Xiang Shaoyun coba lakukan. Dia melepaskan diri dari kedua dewa iblis dan melancarkan serangan cakar lagi ke arah Xiang Shaoyun. Untuk pertama kalinya dalam pertempuran ini, raut keputusasaan muncul di wajah Xiang Shaoyun. Pada saat krisis itu, sebuah suara terdengar dari dalam tubuhnya, Yuner, bebaskan aku. Bab 1537. Xiang Yangzan. Tubuh Xiang Shaoyun bergetar ketika mendengar suara itu. Kegembiraan menyelimuti wajahnya saat ia tanpa ragu mengeluarkan peti mati kuno dari lautan kosmos astralnya. Peti mati itu berhasil memblokir serangan Kasim Dong. Sementara itu, Kasim Dong bingung ketika melihat peti mati tersebut. Apakah peti mati ini kartu truf terakhirmu? Hancurkan. Kasim Dong mengerahkan lebih banyak kekuatan pada cakarnya dengan tatapan jijik, mencoba menghancurkan peti mati itu dengan cengkramannya. Namun, ia menemukan bahwa peti mati itu sangat kuat. Peti mati itu terbuat dari bahan-bahan berkualitas dewa sejati. Bahkan Kasim Dong pun kesulitan merusaknya. Sebuah kekuatan mengerikan meletus dari dalam peti mati, dan banyak kilat menyambar keluar. Sementara itu, hujan kilat jatuh dari langit dan menembus segel Kasim Dong sebelum melesat ke arah peti mati kuno itu. Perubahan mendadak itu membuat Kasim Dong sangat ketakutan. Dia mengira peti mati itu telah menyebabkan malapetaka petir. Tetapi tepat ketika petir hendak menyambar peti mati, tutup peti mati itu terlepas, dan sesosok muncul. Semua petir ditelan oleh sosok itu. Xiang Shaoyun hampir berada dalam jangkauan semua petir. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sambaran petir ini tidak lebih lemah dari petir kekacauan purba yang pernah diterimanya sebelumnya. Bahkan, sambaran petir ini jauh lebih merusak, mampu menghancurkannya hingga menjadi ketiadaan. Untungnya, sambaran petir ini ditujukan untuk orang di dalam peti mati. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya. Ayah, akhirnya ayah pulih, tanya Xiang Shaoyun sambil matanya diselimuti kabut. Siapapun kau, matilah, teriak Kasim Dong saat merasakan tekanan yang diberikan pendatang baru itu padanya. Sepasang cakar spektral muncul di tangannya. Sepasang cakar itu adalah senjata tingkat dewa sejati. Dengan cakar itu, teknik cakar roh 9 yin miliknya akan menjadi lebih kuat. Hosh! Hosh! Sekali lagi, Kasim Dong menyerang, melancarkan serangan yang bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Seolah-olah dia akan merobek langit itu sendiri dengan cakarnya yang tak terbendung. Ayah, hati-hati, seru Xiang Shaoyun dengan panik. Tepat ketika cakar-cakar itu hendak menyerang manusia yang dikelilingi petir, peti mati kuno itu terbang dan bertabrakan dengan sepasang cakar tersebut. Ledakan. Peti mati kuno itu terbuat dari material kelas dewa.
Saat bertabrakan dengan cakar, suara dahsyat pun terdengar. Peti mati itu menunjukkan ketahanan yang luar biasa, menghancurkan bahkan cakar energi sebelum terus melaju menuju Kasim Dong. Mustahil, seru Kasim Dong dengan tak percaya. Tepat ketika dia hendak menyingkir, sosok di dalam peti mati itu selesai menyerap seluruh energi petir, menampakkan sosok tak berwujud yang samar-samar terlihat. Hanya tipu daya belaka, kata Kasim Dong sambil mengacungkan kedua tangannya, melepaskan untayan demi untayan energi jahat Yin. Untayan-untayan itu dengan cepat menyatu menjadi konsentrasi energi biru yang sangat besar. Teknik cakar roh 9 Yin, cakar ke-8, pemakan langit spektral. Sesosok hantu raksasa muncul di langit. Energi jahat yang sangat besar di sekitar hantu itu dapat membuat semua lawan gentar di hadapannya. Sepasang cakar mengerikan muncul, seolah mencoba merobek seluruh dunia. Itulah kekuatan sejati Kasim Dong, kekuatan yang mampu membantai bahkan dewa tingkat 4. Kau pasti sedang mencari kematian karena berani menindas putraku, dasar tak berjenis kelamin, sebuah suara lantang terdengar. Suara itu meledak dan dahsyat, seperti guntur yang bisa menghantam tepat ke jantung seseorang. Sebuah rune petir terbang keluar, dan sejumlah besar energi petir berkumpul di sekitarnya. Kekuatan petir adalah kekuatan yang sangat kuat, dan seketika itu juga membersihkan langit dari sosok raksasa tersebut. Kemanapun rune petir itu mencapai, energi jahat Yin akan surut. Rune petir itu tampak tak terbendung. Kasim Dong sangat ketakutan, melompat menjauh tanpa ragu-ragu. Dia jelas tidak memiliki keberanian untuk menghadapi serangan seperti itu secara langsung. Tetapi segera setelah dia melompat menjauh, sesosok muncul di atasnya dan menginjak wajahnya. Hentakan yang tak terhindarkan itu mengenai wajah Kasim Dong, membuatnya jatuh ke tanah, hidungnya berdarah. Sosok itu tidak berhenti menyerang. Ia turun dari langit dan mengirimkan satu rune petir demi satu rune petir ke arah Kasim Dong. Setiap rune cukup kuat untuk mengguncang langit seolah-olah dewa petir telah turun sendiri ke atas manusia fana itu. Serangan itu menyebabkan Kasim Dong berdarah di mana-mana, ratapannya terus bergema tanpa henti. Pergilah ke neraka dan deritalah dosa-dosamu, Kasim, teroaret sosok itu sambil mencengkeram kepala Kasim Dong dan menggunakan kekuatan petir untuk mengumpulkan sejumlah besar petir, bersiap untuk memberikan pukulan terakhir kepada Kasim Dong. Ayah, jagalah agar dia tetap hidup, seru Xiang Shaoyun. Sayangnya, Xiang Shaoyun sudah terlambat. Sebuah ledakan dahsyat meletus, menghancurkan kepala Kasim Dong, bahkan jiwa Kasim Dong pun ikut hancur. Ketika debu mereda, sesosok figur yang mengesankan terlihat melayang di langit. Itu tak lain adalah ayah Xiang Shaoyun, Xiang Yangzan. Ciri fisik Xiang Yangzan mirip dengan Xiang Shaoyun. Meskipun tidak setampan Xiang Shaoyun, ia memiliki wajah yang tegas dan terpahat. Matanya tampak mengandung banyak kilat dan memancarkan kepercayaan diri yang tak terbatas. Tubuhnya yang tinggi dan tegap dibalut baju zirah ungu. Dikelilingi oleh arus kilat yang bergemuruh, ia tampak sangat mendominasi. Jika ia berdiri di samping Xiang Shaoyun, keduanya tidak akan terlihat seperti ayah dan anak. Mereka akan lebih terlihat seperti saudara kandung, karena Xiang Yangzan tampak baru berusia sekitar 30 tahun. Sambil menatap ayahnya, Xiang Shaoyun terisak-isak dan menangis terseduh-seduh sambil memanggil, "Ayah." Dalam ingatannya, ayahnya sangat menyayanginya ketika ia masih kecil. Ia akan diberikan apapun yang diinginkannya. Jika memungkinkan, ayahnya bahkan akan memetik bintang-bintang dari langit untuk putranya. Xiang Yangzan berperan sebagai ayah sekaligus ibu bagi Xiang Shaoyun, menjadi orang terpenting dalam hidup Xiang Shaoyun. Bahkan ibu Xiang Shaoyun pun tak dapat menggantikan posisi ayahnya di hatinya. Maka, Xiang Shaoyun tak lagi mampu mengendalikan emosinya setelah melihat ayahnya. Lagi pula, mereka telah berpisah selama hampir 30 tahun. Xiang Yangzan datang menghadap Xiang Shaoyun dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia menepuk bahu Xiang Shaoyun dan berkata, "Aku tahu putraku benar-benar jenius, hahaha." Tawanya terdengar hangat, seolah-olah dia sedang melampiaskan semua emosi negatif yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, "Ayah, aku sangat merindukanmu selama bertahun-tahun." Aku tahu, kau pasti sudah banyak menderita, mulai sekarang. Ayahmu ada di sekitar sini, aku akan membantai seluruh keluarga siapapun yang berani menindasmu, seru Xiang Yangzan dengan angkuh. Bab 1538. Meteorit Batas. Ketika Xiang Shaoyun mendengar kata-kata ayahnya, sebuah perasaan hangat menyelimuti hatinya. Perasaan diperhatikan yang pernah dialaminya semasa kecil kembali muncul. Dalam hati, ia berpikir, betapa bahagianya perasaan ini. Dia bertanya, "Ayah, apakah ayah berada di dalam peti mati itu selama bertahun-tahun ini?" Kurang lebih seperti itulah ceritaku, nanti akan kuceritakan lebih lanjut. Kasim ini memiliki banyak sekali harta karun di lautan kosmos astralnya,
kita tidak boleh meninggalkan satu pun, kata Xiang Yangzan sambil mencabik-cabik tubuh Kasim Dong dan mengeluarkan semua yang ada di lautan kosmos astral Kasim Dong. Melihat berbagai barang berharga, kristal suci, dan bahkan kristal dewa, dia tersentak, orang tua ini benar-benar kaya. Bahkan mata Xiang Shaoyun pun berbinar-binar penuh hasrat ketika melihat semua barang itu. Ia sangat gembira, karena apapun yang diperoleh ayahnya sama baiknya dengan miliknya. Ketika pandangannya tertuju pada sebuah batu tertentu, Xiang Shaoyun mengangkat alisnya dan berkata, "Ayah, bolehkah aku melihat benda itu?" Dengan jentikan jari Xiang Yangzan, batu itu mendarat di tangan Xiang Shaoyun. Xiang Yangzan berkata, "Silakan ambil apapun yang kamu mau." Sambil memegang batu itu, Xiang Shaoyun berkata, "Ayah, singkirkan semuanya dulu, aku masih perlu bicara denganmu tentang hal lain." Kemudian, ia mengalihkan fokusnya ke batu di tangannya. Batu itu mungkin tampak sederhana, tetapi sebenarnya benda yang luar biasa. Saat ia mengencangkan genggamannya dan mengaktifkan kekuatan yang mendalam, batu itu mulai bercahaya. Cahaya oranye, hijau, biru, merah, kuning, abu-abu, ungu, hitam, dan putih muncul satu demi satu di batu itu, bahkan membuat Xiang Yangzan yang berada di dekatnya pun takjub. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang batu ini? Xiang Yangzan berpengetahuan luas, tetapi dia tidak dapat mengenali batu itu. Namun di tangan Xiang Shaoyun, dia bisa merasakan betapa istimewanya batu itu. Jika tebakanku benar, ini mungkin meteorit perbatasan yang legendaris, kata Xiang Shaoyun dengan penuh semangat. Meteorit batas, sesuatu yang tercipta setelah bintang sungguhan meledak, tanya Xiang Yangzan dengan terkejut. Haha, Kasim tua ini ternyata punya harta karun seperti ini di koleksinya, betapa beruntungnya aku, kata Xiang Shaoyun dengan gembira. Benda ini tampaknya merupakan bahan yang cocok untuk menempa senjata kelas atas, ini jelas sebagus batu suci purba, seleramu tetap sebagus biasanya, nak, kata Xiang Yangzan sambil tersenyum. Meteorit pembatas itu mungkin berharga, tetapi Xiang Yangzan tidak keberatan memberikannya kepada putranya. Baginya, tidak ada harta karun yang dapat dibandingkan dengan sehelai rambut pun pada putranya. Orang hanya bisa membayangkan betapa besarnya kasih sayangnya kepada Xiang Shaoyun. Hehe. Aku sedang memelihara senjata hidupku sendiri, material seperti ini sangat dibutuhkan, ini adalah wadah yang sempurna untuk kesembilan kekuatanku, kata Xiang Shaoyun dengan gembira. Asalkan cocok untukmu, tidak apa-apa, mari kita cari tempat untuk mengobrol santai, kata Xiang Yangzan sambil menepuk bahu Xiang Shaoyun. Xiang Yangzan kemudian merobek ruang yang disegel oleh Kasim Dong. Dia juga menyimpan peti mati kuno itu. Adapun Xiang Shaoyun, dia menarik kedua dewa iblis kembali ke lautan kosmos astralnya dan kemudian membawa ayahnya kembali ke perkemahan. Setelah mereka kembali, Xiang Shaoyun meminta semua orang untuk memberi mereka privasi. Setelah menemukan tempat yang tenang, Xiang Shaoyun dan Xiang Yangzan mulai mengobrol. Yuner, orang-orang di sini semuanya cukup kuat, kata Xiang Yangzan ketika ia merasakan kekuatan orang-orang di perkemahan itu. Sebagian dari mereka adalah anggota sekte Ziling kami, dan sebagian lagi adalah penjaga serigala, kata Xiang Shaoyun. Aku tidak menyangka kau mampu mengelola sekte ini dengan begitu baik bahkan setelah aku tiada, sungguh pantas menjadi putraku, kata Xiang Yangzan dengan nada puas. Ayah tidak tahu ini, tapi aku pernah kehilangan sekte ini, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum tak berdaya. Xiang Yangzan mengangkat alisnya dan bertanya, apa yang terjadi? Xiang Shaoyun tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan kepada Xiang Yangzan semua yang telah terjadi. Ketika Xiang Yangzan mendengar tentang pemberontakan di Batian, dia sangat marah hingga energi petir menyambar dari tubuhnya. Dia berkata, aku tahu dia bukan orang yang akan menahan diri untuk tidak membuat masalah, tetapi aku tidak menyangka dia akan begitu tidak setia, aku pasti buta saat itu karena menjadi saudara angkatnya. Xiang Shaoyun melanjutkan ceritanya dan menceritakan kepada Xiang Yangzan semua yang telah dialaminya, seolah-olah ia mencoba melampiaskan semua tekanan di hatinya. Pria di hadapannya adalah satu-satunya orang yang tidak perlu ia sembunyikan apapun darinya. Pria ini akan selalu berada di sisinya, tidak akan membiarkannya menderita bahaya apapun. Bertahun-tahun telah berlalu sejak pertarunganku dengan Hakim Kematian, kau juga tumbuh sangat cepat, bahkan, pertumbuhanmu sangat luar biasa, namun, kau memang mirip denganku karena mampu menderita begitu banyak demi kekuatan, puji Xiang Yangzan. Tentu saja, tapi ayah, kau tampak lebih mengerikan lagi, kau bahkan belum pergi selama 30 tahun, dan kau sudah berada di alam kelahiran kembali, tingkat kekuatanmu juga tampaknya tidak rendah, kata Xiang Shaoyun. Xiang Yangzan tersenyum dan berkata, tentu saja, jalur Wumo adalah tanah kematian, tetapi juga tempat untuk bangkit dari ambang kematian. Dulu, aku menerima warisan dari makhluk asing yang ahli dalam kultivasi petir, sejak saat itu,
aku terpaksa tetap dalam keadaan kultivasi, itulah mengapa aku bisa berkembang begitu pesat. Pada dasarnya aku telah mengambil untung dari sebuah bencana. Ayah, apakah maksudmu bahwa peti mati kuno itu semuanya menyembunyikan warisan alam dewa? Tanya Xiang Shaoyun. Saya tidak yakin, tetapi peti mati tempat saya berada memilikinya, kata Xiang Yangsan. Xiang Shaoyun menghela napas dan berkata, sayang sekali dewa zombie telah bangkit, dia mungkin akan menghancurkan semua warisan itu. Kita seharusnya berbahagia atas reuni kita, lupakan semua hal lain untuk saat ini, kata Xiang Yangsan. Ayah benar, kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Tunggu sampai aku mencapai alam dewa, haruskah kita juga membawa ibu keluar? Itu tidak mungkin, klan Nether Kekaisaran terlalu kuat, kecuali kau bisa mencapai alam yang lebih tinggi lagi. Jangan pernah berpikir untuk pergi menjemput ibumu, kata Xiang Yangsan dengan ketakutan. Jika bahkan seseorang dengan kekuatan seperti dia sangat takut pada klan Nether Kekaisaran, kita hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya klan Nether Kekaisaran itu. Baiklah, kita akan membicarakannya saat waktunya tiba, kata Xiang Shaoyun setuju. Ayah, izinkan saya mengenalkan beberapa orang kepada ayah, mereka adalah menantu perempuan ayah. Haha, itu ide bagus, sepertinya aku akan segera menjadi kakek, kata Xiang Yangsan riang. Ayah sudah menjadi kakek, aku punya seorang putra, namanya Tuo Balingtian. Xiang Yangsan berseru dengan gembira, benarkah? Bab 1539. Sungai Bintang Ungu. Ya, tapi dia tidak ada di sini, anakku juga tidak ada, kata Xiang Shaoyun. Haha, bagus, sangat bagus, aku, Xiang Yangsan, sekarang juga seorang kakek, haha. Xiang Yangsan sangat gembira. Namun kegembiraan di wajahnya cepat sirna saat dia bertanya, Yuner, putramu bernama Tuo Balingtian, ada apa dengan itu? Pada umumnya, seorang anak akan mengikuti nama belakang ayahnya. Jelas, hal ini tidak berlaku untuk Tuo Balingtian. Sebenarnya, dengan senyum getir, Xiang Shaoyun mulai menceritakan kepada ayahnya tentang situasi dengan Tuo Bawaner. Begitu, untuk mencuri cucunya, adil jika kau memberinya cicit sebagai kompensasi, kata Xiang Yangsan dengan masuk akal. Namun, kau tampaknya punya banyak wanita, saat kau senggang, punya lebih banyak anak untukku, biarkan aku menikmati menjadi seorang kakek. Lebih banyak bayi. Xiang Shaoyun terdiam. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Lalu ia memanggil Yu Kaidi, selir iblis, dan Hu Meihui. Begitu ketiganya melihat Xiang Yangsan, mereka menyadari sesuatu dari penampilannya dan langsung merasa gugup. Kaidi, selir iblis, Meihui, ini ayahku, Xiang Yangsan, Xiang Shaoyun memperkenalkan. Ketiganya buru-buru membungkuk dan berkata, salam, Paman Xiang. Karena tak satu pun dari ketiganya secara resmi menikah dengan Xiang Shaoyun, mereka belum berani memanggil Xiang Yangsan sebagai mertua mereka. Sambil memandang ketiga menantu perempuan yang sangat cantik di hadapannya, Xiang Yangsan memuji, kalian semua benar-benar cantik, bocah bau ini pasti sangat beruntung memiliki kalian. Ketiganya tersipu. Selama Xiang Yangsan menyetujui mereka tidak perlu khawatir tentang banyak hal. Paman belum menyiapkan hadiah apapun, nanti aku akan menyiapkan beberapa hadiah untuk kalian semua, lagi pula, jika bocah ini berani mengganggu kalian, beritahu aku akan membela kalian, kata Xiang Yangsan dengan lugas. Paman terlalu baik, kata Yu Kaidi dengan malu-malu. Selir iblis berkata, Paman, Shaoyun memperlakukan kami dengan baik, jangan khawatir. Shaoyun adalah yang terbaik, kata Hu Meihui sambil mengangguk. Bagus, bagus, kalian semua hebat, kata Xiang Yangsan, yang semakin puas ketika melihat betapa protektifnya mereka terhadap Xiang Shaoyun. Saat itu, Xiang Shaoyun berkata, Ayah, karena ayah sudah menyelesaikan sesi kultivasi, mengapa ayah tidak kembali ke sekte dan melihat-lihat, aku yakin si pemabuk tua dan paman ketiga akan senang melihat ayah. Sudah waktunya aku kembali, kata Xiang Yangsan sambil mengangguk. Baiklah, aku akan memberitahu persekutuan penjaga tentang rencana klan naga iblis, mereka berencana menggunakan pintu masuk di sini untuk menerobos masuk ke wilayah kekuasaan, mereka akan memindahkan pasukan mereka dari pintu masuk lain dan memusatkan seluruh kekuatan mereka di pintu masuk ini bisa sangat membawa malapetaka bagi wilayah kekuasaan, kata Xiang Shaoyun sebelum berangkat ke perkemahan persekutuan penjaga. Banyak organisasi telah mendirikan perkemahan mereka sendiri di sekitar area tersebut, dengan persekutuan penjaga sebagai organisasi terkuat di area itu. Di depan perkemahan mereka terdapat bendera besar bertuliskan, penjaga. Hanya ada 12 orang di perkemahan mereka, tetapi masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari alam suci agung. Yang terkuat di antara mereka semua adalah ahli alam kelahiran kembali. Ketika Xiang Shaoyun mendekat, seorang pemuda menghentikannya dan bertanya, siapakah Anda, mengapa Anda di sini? Pemuda itu tampak sangat acuh tak acuh dan dingin, menatap Xiang Shaoyun dengan sedikit permusuhan.
Ia mengenakan baju zirah ungu dan emas serta mahkota ungu di kepalanya. Sabuk emas dengan motif ular melingkari pinggangnya, sementara tombak dengan tanda ungu terpegang di tangannya. Jejak samar aura petir mengelilingi tubuhnya, dengan jelas menunjukkan identitasnya sebagai ahli Sein Agung. Dia adalah Zixinghe, seorang jenius luar biasa dari persekutuan penjaga. Sebagai seorang mahasuci yang bahkan belum berusia 200 tahun, dia sama berbakatnya dengan Liu Qingchen. Xiang Shaoyun melirik Zixinghe dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku ada sesuatu yang ingin kulaporkan kepada para tetua alam dewa di perkumpulan ini." Xiang Shaoyun cukup terkenal sehingga semua orang di daerah itu tahu siapa dia. Karena Zixinghe berpura-pura tidak tahu siapa Xiang Shaoyun, dia mungkin sedang mencari alasan untuk membuat masalah. "Laporkan saja padaku, orang sepertimu tidak layak bertemu dengan para tetua alam dewa," kata Zixinghe dingin. "Ini terlalu penting, aku perlu memberitahu para tetua sendiri, mohon laporkan kedatanganku," kata Xiang Shaoyun dengan sabar. "Pergi sana kalau kau tak mau bicara," kata Zixinghe sambil menyipitkan mata. Saat itu, bahkan Xiang Shaoyun pun sedikit marah. Dia mengabaikan Zixinghe dan meraung, Xiang Shaoyun meminta pertemuan dengan para tetua alam dewa dari persekutuan penjaga. Suaranya lantang dan jelas, mampu menembus segala jenis penghalang pelindung. "Karena telah mengganggu para tetua alam dewa, kau pantas mati," seru Zixinghe dengan marah sambil menusukkan jarinya ke kepala Xiang Shaoyun. Jari-jarinya melesat seperti kilat, langsung mencapai dahi Xiang Shaoyun. Jelas sekali dia menyerang untuk membunuh. Xiang Shaoyun mengerutkan kening dan menghindari serangan itu tanpa mengalami luka sedikitpun. Xiang Shaoyun kini benar-benar marah. Dia datang membawa informasi untuk persekutuan penjaga dengan niat baiknya, tetapi orang ini malah menyerangnya tanpa alasan. Itu tidak dapat diterima. Ketika Zixinghe melihat Xiang Shaoyun berhasil menghindari serangannya, dia bergerak dan mengayunkan jarinya ke kepala Xiang Shaoyun, bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Serangannya didukung oleh kekuatan petir yang dahsyat, meningkatkan kekuatan serangan tersebut. Serangan asal-asalan seperti ini telah mencapai puncak kemampuan seorang Santo Agung. Mungkin dia bahkan bisa melawan dewa-dewa palsu jika dia serius. Kali ini, Xiang Shaoyun tidak lagi menghindar. Dia mengangkat telapak tangannya dan meraih jari-jari yang datang. Dia jauh lebih cepat daripada Zixinghe, langsung menangkap jari-jari Zixinghe. Adapun energi petir Zixinghe, sama sekali tidak dapat melukai Xiang Shaoyun. Ketika Zixinghe melihat itu, tangan satunya lagi menusuk ke arah mata Xiang Shaoyun. Setiap serangannya penuh dengan keji dan ganas. "Pergi," teriak Xiang Shaoyun dengan marah sambil memelintir jari-jari Zixinghe dan menendang perut Zixinghe. Zixinghe adalah kultivator jenius yang mampu melawan para ahli Sudo Dewa. Namun di hadapan Xiang Shaoyun, dia terlalu lambat. Jari-jarinya dijentikkan, dan tendangan itu membuatnya terpental jauh. Namun, Zixinghe menunjukkan ketahanan yang patut dihormati, tidak mengeluarkan suara sedikit pun meskipun kesakitan. Saat itu, dua sosok terbang keluar. Salah satu dari mereka meraung, "Kurang ajar, karena berani melukai Tuan Muda Xinghe, kau akan dihukum siapapun kau." Bab 1540. Tubuh utama melawan Dewa Semu. Pendatang baru itu bahkan tidak repot-repot mencari tahu apa yang telah terjadi. Dia menyerang Xiang Shaoyun begitu tiba. Anehnya, pendatang baru itu adalah seorang Sudo Dewa. Serangannya sangat gagah berani, dengan banyak bila angin melesat ke arah Xiang Shaoyun. Dengan mata dao ilahi yang aktif, Xiang Shaoyun menarik energi yin dan yang miliknya, membentuk perisai yin yang di hadapannya, dan membelokkan semua serangan yang datang. Meskipun demikian, dampaknya masih berhasil mendorongnya mundur. Dalam beberapa hari terakhir, Xiang Shaoyun telah berkembang pesat. Ia kini berada di puncak kultivator alam pertempuran surga tingkat 4, semua berkat pertarungannya yang berulang kali melawan para dewa. Sebagian besar dari dua untaian energi alam dewa di lautan kosmos astralnya telah dicerna. Sayangnya, tingkat kultivasinya masih terlalu rendah untuk menghadapi lawan seperti ini. Tubuh utamanya mungkin hanya mampu melawan Sudogat biasa, tetapi hanya klonnya yang bisa menghadapi Sudogat yang mampu bertarung di atas kelasnya. Pendatang baru itu tidak berniat berhenti menyerang. Dia terus maju, tetapi untungnya, pendatang baru kedua menghentikannya dan berkata, "Ximing, tenanglah. Cari tahu kebenarannya sebelum bertarung. Apa yang perlu dipecahkan? Anak itu pasti sangat sombong sampai-sampai memutuskan untuk melukai Tuan Muda Xinghe. Kita tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja," kata pria parubaya bernama Ximing. Kemudian dia mengabaikan temannya dan menyerbu ke arah Xiang Shaoyun. Sebagai kultivator petir, serangan Ximing sangat dominan. Petir merah terang yang dia gunakan tampak aneh namun destruktif. Itu adalah petir tingkat tinggi, petir api merah tua. Tingkatnya jauh lebih tinggi daripada petir perak dan setara dengan petir hujan bintang. Sebagai Sudo Dewa tingkat kelima,
Ziming mampu melepaskan kekuatan tempur Sudo Dewa tingkat ke-8. Ruang angkasa seolah lenyap ketika telapak petirnya langsung mengenai dada Xiang Shaoyun. Energi petir yang mengamuk itu bahkan mampu menyulitkan dewa biasa. Mata Xiang Shaoyun berkedip-kedip saat ia nyaris menghindari serangan itu, meninggalkan banyak bayangan di belakangnya saat ia bergerak. Jurus pengukur langit konon mampu mengukur lebar langit itu sendiri. Itu bukan lelucon. Apa kau benar-benar tidak mau bersikap masuk akal? Tanya Xiang Shaoyun dengan kesal. Dalam ingatannya, persekutuan penjaga seharusnya merupakan organisasi yang masuk akal. Namun dari apa yang telah dilihatnya sejauh ini, ia sangat kecewa. Aku akan bersikap masuk akal setelah memberimu pelajaran, kata Ziming sambil kembali menyerbu ke arah Xiang Shaoyun. Dia sarani meningkatkan kecepatan serangannya, mengirimkan sejumlah besar petir. Guntur terus bergemuruh di sekitarnya dan menyebabkan daerah sekitarnya bergetar. Thunder celap palem. Kalau begitu, jangan salahkan aku atas apa yang akan kulakukan, kata Xiang Shaoyun. Petir kekacauan purba muncul di sekelilingnya, dan kedua tinjunya melesat untuk menangkis serangan telapak tangan yang datang. Menggunakan tubuh utamanya melawan Dewa Semu, Xiang Shaoyun mengalami kesulitan yang cukup besar meskipun ia menggunakan petir kekacauan purba. Tabrakan kedua serangan itu seperti bencana alam. Petir dan api menyebar kemana-mana, seketika menghancurkan bahkan bebatuan menjadi ketiadaan. Banyak lubang tertinggal di tanah. Jika area tersebut tidak dilindungi oleh segel yang telah ditempatkan oleh seorang dewa sebelumnya, seluruh lanskap akan hancur oleh satu tabrakan itu. Xiang Shaoyun terdorong mundur. Kedua lengannya terasa mati rasa, dan sedikit darah menetes dari mulutnya. Jelas, dia telah mengalami cedera yang cukup parah. Namun, matanya tetap tegas seperti biasa. Bahkan, dia tampak bersemangat. Kau terlalu lemah. Itu adalah kata-kata provokatif, dan Ziming tentu saja tidak tahan dengan provokasi seperti itu. Dia menyerbu maju dan menyerang lagi. Aku akan menghancurkanmu sampai berkeping-keping. Dengan raungan, energi petir di sekitar telapak tangan Ziming menjadi semakin padat. Dua bola petir terbentuk saat dia membanting telapak tangannya ke arah Xiang Shaoyun. Kedua bola petir itu tidak tampak istimewa, tetapi daya hancurnya tak terbatas. Bahkan, daya hancurnya cukup untuk meratakan ratusan gunung seketika. Melihat kedua bola petir itu, Xiang Shaoyun menarik napas dalam-dalam dan mengalirkan energi astral melalui pembuluh darahnya. Semakin banyak energi yang dia alirkan, semakin lemah hambatan alam pertempuran surga tingkat keempatnya. Badai petir yang dahsyat. Dengan memanfaatkan tiga elemen berbeda, Xiang Shaoyun melepaskan serangan luar biasa yang menyebabkan seluruh dunia berubah warna. Namun terlepas dari seberapa dahsyat serangan Xiang Shaoyun, kesenjangan antara dirinya dan Ziming masih terlihat jelas bagi semua orang. Sekali lagi, Ziming melancarkan serangannya sebelum menyerang Xiang Shaoyun, menghujani tubuhnya dengan serangan yang mendominasi dan menumpahkan darahnya. Untungnya, dia sudah memiliki tubuh Sudo Dewa. Jika tidak, bombardir itu akan langsung membunuhnya. Biar ku beri pelajaran, dasar bodoh kurang ajar, kata Ziming sambil terus menyerang setelah unggul. Dia melepaskan banyak rune petir dan bola petir ke arah Xiang Shaoyun, seolah-olah dia tidak akan berhenti sampai Xiang Shaoyun mati. Kita bisa melihat betapa pentingnya Zixinghe bagi Ziming sehingga ia begitu marah kepada Xiang Shaoyun. Adapun dewa palsu lainnya yang datang bersama Ziming, dia bergumam dengan tidak senang, apakah Ziming sudah gila? Apakah dia tidak menyadari bahwa Xiang Shaoyun adalah murid langsung dari wakil ketua serikat? Dewa Semu itu berpikir untuk menghentikan Ziming, tetapi dia ragu-ragu dan berhenti. Rupanya, dia memiliki beberapa keraguan untuk menghalangi jalan Ziming. Adapun Zixinghe, dia sudah lama pulih dari luka-lukanya. Dengan seringai di wajahnya, dia mengamati pertempuran, tampaknya ingin melihat Xiang Shaoyun mati. Meskipun kau murid dari wakil ketua serikat, sebelum menerima pengakuan dari serikat, kau tetap tidak berbeda dengan rakyat jelata biasa, kata Zixinghe dengan nada mengejek. Zixinghe tentu tahu siapa Xiang Shaoyun. Dia hanya berpura-pura tidak mengenal Xiang Shaoyun karena rasa irinya. Dia percaya bahwa Xiang Shaoyun menjadi kuat hanya karena dia cukup beruntung bertemu Gei. Selain itu, Yu Kaidi dan selir iblis sama-sama sepenuhnya setia kepada Xiang Shaoyun. Kedua wanita itu sangat cantik sehingga bahkan Xiang Shaoyun pun tertarik pada mereka. Bagaimana mungkin Xiang Shaoyun bisa memiliki keduanya sendirian? Gabungan dari semua alasan ini menyebabkan Zixinghe menyerang Xiang Shaoyun. Sayangnya, dia salah menilai kekuatan Xiang Shaoyun dan karenanya sedikit menderita kerugian. Karena itu, dia tentu saja sangat senang melihat Ziming memberi pelajaran kepada Xiang Shaoyun. Setelah bertukar beberapa gerakan, tubuh Sudo Dewa Xiang Shaoyun mulai roboh. Dia batuk mengeluarkan banyak darah. Meskipun begitu,
Seringai gila di wajahnya tampak semakin lebar dari sebelumnya. Saatnya untuk terobosan, gumam Siang Shaoyun ketika dia merasakan energi yang melonjak di dalam tubuhnya. Untaian energi yang sangat murni terpisah dari dua untaian energi alam dewa di lautan kosmos astralnya dan seketika mengisi kembali kekuatannya yang terkuras. Untaian-untaian itu mendorong kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi, memungkinkannya untuk mencoba terobosan ke tahap kelima. Sampai di sini dulu buat kali ini, subscribe agar tak ketinggalan cerita selanjutnya.